Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Zahra Aulia dengan NIM 1301213155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya infografis saya, yaitu tentang manajemen proyek TK. Untuk pengertian dari manajemen proyek TK itu sendiri, yaitu adalah manajemen proyek TK merupakan penerapan dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan, tools dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran-sasaran proyeknya. Di sini contoh sasaran proyeknya seperti memastikan bahwa proyek tersebut diselesaikan dalam batas waktu, anggaran, dan ruang lingkup yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk karakteristiknya ada bersifat sementara. Maksudnya itu, ketika proyek mencapai tujuan yang, telah ditetapkan, proyek dianggap selesai dan tim proyek dapat dibubarkan. Nah, kemudian, karakteristiknya itu ada memiliki hasil produk atau jasa yang unik, kemudian, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area. Di sini sumber dayanya juga terbatas, contohnya kayak anggaran, personel, dan waktu. Kemudian, penuh ketidakpastian, memerlukan perencanaan, dan mempunyai objektif yang harus dicapai. Selanjutnya ada jenis organisasi. Di sini, terdiri dari 3 organisasi, yaitu organisasi fungsional atau, stafnya itu berdasarkan fungsi. Kemudian ada organisasi projectize yang di mana stafnya itu berdasarkan, sebuah proyek. Kemudian yang terakhir itu ada organisasi matriks atau di mana dia, staf yang berdasarkan jenis matriks. Nah, untuk, jenis organisasi di matriks ini dia terdiri dari 3 jenis, yaitu ada, matriks weak, weak, terus ada balance dan strong matrix. Nah, di sini yang pertama, matriks weak itu dia mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan memiliki peran yang sebagai, koordinator atau yang membelanjakan, proyek. Yang kedua itu ada balance, yang di mana, matriks yang mengena tentang kebutuhan si PM-nya, tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek atau pembiayaan proyek. Yang ketiga, itu ada matriks strong, yang di mana dia memiliki beberapa karakteristik dan organisasi projected yang punya waktu terbatas dengan, banyak wewenang, dan staf administrasi proyek yang full time. Nah, yang terakhir itu ada proses manajemen proyek. Di sini ada terdiri dari 5, yaitu ada yang pertama ada proses inisiasi, itu, maksudnya, merupakan tahapan awal untuk suatu proyek yang akan dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek. Nah, kedua itu adalah proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini dia merupakan tahapan selanjutnya untuk merencanakan proyek dalam bentuk projek yang berupa deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Nah, yang tahap selanjutnya itu adalah proses eksekusi. Dia merupakan tahap ketiga untuk melaksanakan perencanaan proyek dalam suatu action atau tindakan untuk menindaklanjuti dari apa yang telah dituangkan dalam suatu proyek. Tahap yang keempat itu ada proses pengontrolan. Proses pengontrolan itu merupakan tahap keempat atau monitoring yang, melakukan pengontrolan terhadap suatu kegiatan proyek untuk mengontrol langkah demi langkah dalam melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Apakah sudah sesuai dengan proyek yang telah dibuat atau tidak. Nah, kemudian proses yang terakhir adalah proses penutupan, yang di mana dia merupakan tahapan akhir dari suatu proyek yang memberikan, laporan tentang hasil apa yang telah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas, proyek yang telah dilaksanakan. Mungkin, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.